Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membahas mengenai Laravel Mail ya. Jadi kita akan mencoba bagaimana cara kita membuat atau mengirimkan sebuah email melalui aplikasi Laravel. Ya, jadi Laravel pun memungkinkan untuk kita mengirimkan email melalui aplikasi mereka. Ya, nah ada beberapa tahapan sebetulnya. Nanti saya coba jelaskan. Laravel menyediakan cara yang clean sebetulnya, yang bersih atau yang mudah dipahami sebetulnya dan sederhana dalam mengirimkan email menggunakan library namanya SwiftMailer. Laravel dan SwiftMailer ini menyediakan driver untuk mengirimkan email via SMTP, Mailgun, Postmark, dan Amazon SES ya. Mungkin secara umum sih rata-rata kita menggunakan yang SMTP ya. Untuk yang Mailgun, Postmark, dan Amazon itu kan dia ada aplikasi dari pihak ketiganya. Ya, kalau untuk SMTP itu biasanya memang melalui SMTP, kalau enggak POP3 ya kalau nggak salah. Mungkin sudah tidak digunakan, jarang digunakan, biasanya memang menggunakan SMTP. Nah, selain itu Laravel memungkinkan kita untuk mulai mengirimkan email melalui lokal maupun cloud, tergantung dari layanan yang kita pilih. Ada beberapa yang harus kita setup sebetulnya untuk dapat mengirimkan email. Sebetulnya konfigurasi layanan email itu ada di folder config. Nanti ada file namanya mail.php. Cuma mail.php ini tetap value-nya mengambil dari env filenya ya. Jadi konfigurasi env itu sebetulnya dipakai di mail.php ini. Jadi sebetulnya nanti kalau misalkan kita mau konfigurasi untuk email, cukup di file env-nya saja. Karena nanti dari mail itu kan tetap ngambilnya ke env ya. Setiap mailer konfigurasi memiliki konfigurasi masing-masing dan perbedaan transport ya, yang memungkinkan aplikasi untuk menggunakan layanan email yang berbeda untuk mengirimkan email. Jadi nanti transportnya disesuaikan saja ya. Apakah nanti kalau di production sih biasanya transportnya ada settingan khusus ya. Jadi mereka sudah punya transportnya, apakah dia menggunakan SMTP, TLS dan sebagainya ya. Hostnya juga beda dan sebagainya ya. Cuma kali ini sebenarnya saya akan menjelaskan dua cara mengirimkan email ya. Jadi sebetulnya kita tidak akan mengirimkan email ke penggunanya. Artinya kalau misalkan kita mencoba mengirimkan email ke vinsa@unsur.ac.id, kita tidak akan mengirimkan ke sana. Tapi kita akan coba istilahnya ini masih dalam tahap development, jadinya kita tidak akan mengirimkan real ke alamat yang dituju, tapi kita istilahnya di trap ya, istilahnya ada misalnya apa ya, kita istilahnya dicegat lah ya, dicegat email tersebut untuk masuk ke layanan ini ya. Ini ada namanya, itu adalah mail trap, ini yang berbasis cloud. Mailtrap merupakan sebuah fake SMTP server yang dapat digunakan untuk pengujian email pada saat staging dan development, sebelum email tersebut dikirim ke pengguna sungguhan di production. Dengan Mailtrap.io, pengembang tidak perlu khawatir karena email yang dikirim secara tidak sengaja berakhir di inbox asli pengguna. Soalnya kalau misalkan kita mencoba beberapa email masih di dalam tahap development ya, kita coba ngirimkan email junk dan sebagainya, itu mungkin nanti pengguna yang nerima aslinya agak aneh juga. Kenapa emailnya dibuatkan sebagai email tester ya, untuk yang testing tadi ya, jadinya sedikit mengganggu. Lagian kalau misalnya kita ngirimkan ke email Google, kalau secara terus menerus nanti biasanya akan dianggap sebagai spam ya. Nah, kita tidak akan menggunakan langsung mengirimkan ke layanan aslinya ya, itu bukan di tahap production, jadi kita masih di tahap development. Jadi kita tidak akan mengirimkan email tersebut ke pengguna aslinya ya. Nah, untuk konfigurasinya cuma sebetulnya ini terbatas ya fasilitasnya, jadi kita hanya diberikan berapa pengiriman email per hari gitu, saya lupa, nanti bisa dicek aja. Kita tinggal akses saja https mailtrap.io. Cara-caranya, yang pertama kalian silahkan bikin akun dulu. Kalau saya kebetulan loginnya sudah menggunakan Google saja. Nanti pilih bikin project dulu ya. Projectnya bikin sandbox ataupun development. Lalu atur konfigurasinya pada SMTP setting. Lalu pilih integrationnya, itu adalah Laravel 9. Nah, contohnya seperti ini. Ini kebetulan saya sudah buka.
Nanti kalau misalkan kalian sudah masuk nih ya, nanti akan bikin project. Setelah bikin project nanti akan ada project baru di sini ya. Saya buatkan di sini adalah my inbox ya. Nanti tinggal klik saja. Nah, konfigurasinya ada di integration ini ya. Integration, pilih SMTP. Nah, nanti pilih di sini. Untuk Laravel ini banyak ya, bisa PHP, Node.js, Python, C#, Ruby dan others. Di sini juga ada Perl, Java dan OpenSSL. Nah, untuk Laravel tinggal kita pilih aja di sini PHP, lalu pilih di sini Laravel 9 plus. Karena kita gunakan yang 11, jadi tinggal pilih aja yang 9 plus. Tinggal diklik. Nah, nanti di sini ada konfigurasinya. Konfigurasi ini yang di copy ya, di copy masukkan ke dalam env ya. Tapi kopinya bukan yang ini ya. Tapi kopinya yang bagian yang sini. Ya, nanti tinggal di copy saja, masukkan ke dalam env misalkan yang di sini. Nah, ganti yang di sini sampai ke password. Nah, bagian ini yang diganti. Ke default kan yang ini ya. Default yang ini nanti kita tinggal ganti saja. Nah, jadi kalau misalkan sudah konfigurasinya cukup seperti itu. Artinya tidak ada yang perlu dikonfigurasi lagi ya. Jadi setelah kita tambahkan bagian baris ini saja, ini sudah bisa langsung digunakan ya. Jadi sebetulnya kita bisa langsung terhubung ke Mailtrap ini sebetulnya ya. Bukan mengirimkan, karena mengirimkan itu ada proses di Laravelnya, settingan di Laravelnya. Cuma dengan menggunakan ini saja kita sebetulnya sudah terhubung ke Mailtrap ya. Nah, oke. Nah, ada yang kedua. Kalau tadi kan Mailtrap itu dia berbasis layanan ya, yang dia ada disimpan di internet. Nah, yang Mailhog ini berbeda. Sebetulnya dia sama seperti Mailtrap, tapi dia berbasisnya lokal ya. Mailhog merupakan email testing tool untuk developer. Pengujian dilakukan secara lokal. Kelebihan dari Mailhog adalah mudah diinstal karena hanya mengeksekut sebuah file executable dan menyediakan antarmuka web untuk mengakses inbox mailnya. Bagi tim dengan dana terbatas dan tidak melakukan upgrade versi ke Mailtrap.io ke yang paket lebih tinggi, Mailhog dapat menjadi alternatif yang menarik ya. Meskipun fiturnya terbatas, jadi kalau untuk menerima email dan sebagainya nggak jadi masalah, bisa dengan menggunakan Mailhog. Nah, keuntungannya gini ya sebetulnya. Kalau misalnya kita dengan menggunakan Mailtrap, artinya kita sebetulnya mengirimkan sebuah layanan ke internet. Jadi ketika misalkan kita kirim sebanyak 10 email, artinya akan ada proses pengiriman 10 email tadi, walaupun delay time-nya tidak sesuai dengan ketika kita berada di tahap production. Tapi setidaknya ketika kita mengirimkan email itu ada waktu delay-nya ya, ada waktu delay untuk sampai email tersebut benar-benar terkirim dan diterima oleh Mailtrap. Nah, kalau untuk Mailhog karena ini bersifat lokal, jadinya seperti tidak ada delay waktunya ya. Jadi tidak ada delay waktu karena ketika kita kirim ya, karena di sini lokal itu akan langsung keterima ya. Jadi delay waktunya lebih sedikit dibandingkan dengan yang Mailtrap ya. Karena ini bersifat lokal sebetulnya. Nah, untuk menginstalnya sebetulnya kita butuhkan Homebrew ya. Saya belum tahu kalau yang Windows bisa install Homebrew atau tidak. Tapi kalau misalkan bisa install Homebrew, silakan tinggal di install saja, nanti brew install Mailhog, lalu tambahkan konfigurasi di env-nya ya. SMTP localhost 1025, username sama password kosongkan aja. Yang terpenting di sini localhost dan 1025-nya. Nah, setelah di setup baru jalankan Mailhog-nya dengan mengetikkan Mailhog. Nanti dia akan aktif servernya ya. Karena sebetulnya ini karena bersifat lokal, jadinya harus ada server yang dijalankan. Nah, untuk sekarang saya akan coba menggunakan yang Mailhog saja ya. Nah, untuk settingannya berarti tadi di sini saya akan buat di sini Mailhog. Tapi sebetulnya analoginya sama ya dengan menggunakan Mailtrap. Tinggal nanti diikutin aja. Kalau Mailtrap ya berarti nanti kalian aksesnya di layanan tersebut. Mailernya SMTP di sini hostnya localhost. Lalu ini 1025 ya. Passwordnya ini saya kosongkan saja seperti ini ya. Jadi konfigurasinya seperti ini cukup, karena di sini sebetulnya ada yang 1025. Nah, untuk menjalankan Mailhog-nya kebetulan di sini saya sudah jalan.
sebetulnya tinggal kita ketikkan saja mail hog seperti ini. Nah di sini sudah jalan. Binding addressnya ke localhost atau 0008025 ya, jadi servernya dengan port 8025. Jadi untuk mengaksesnya sebetulnya ini sudah saya coba akses. Nah ini ya di 8025 ya, localhost 8025 ini sudah jalan sebetulnya. Oke, kok jadi gini. Udah. Nah ini tampilan mailhog-nya seperti ini ya, sangat sederhana ya, jadi tidak ada, hanya untuk menerima email saja sebetulnya. Nah ini kenapa saya bikin seperti ini, agar ya lebih cepat aja sih sebetulnya ya. Oke, saya akan coba buatkan adlabs build. Kita akan bikin dua seperti ini ya, dashboard lecturer. Nanti kita akan coba lihat munculkan emailnya langsung di sini ya. Jadi kita, layannya ternyata jelek ya. Oke, nah skenario nya gini ya, kita akan coba kirimkan sebuah email. Nanti email itu akan mengirimkan data dari dosen yang kita pilih. Misalnya kalau kita kirim data Eduardo Rivero, nanti datanya nama full name ini akan kita kirim. Itu secara sederhana, nanti kontennya tinggal serah kalian mau seperti apa. Nah untuk membuat sebuah email sendiri, ini ada yang di Laravel itu ada yang disebut dengan generating mail labels. Itu adalah sebuah kelas untuk mengirimkan email, untuk membuat email ya. Jadi saat membuat Laravel, setiap tipe dari email yang dikirim oleh aplikasi direpresentasikan sebagai mail label class. Kelas ini disimpan pada direktori app, subdirektorinya itu adalah mail. Untuk membuat sebuah mail label, tinggal kita tuliskan aja php artisan make mail lalu nama kelas mail labelnya ya. Kita akan buat untuk yang testing saja ya, php artisan make mail, saya buat di sini test mail. Oke, nah nanti akan muncul di sini di app ya, di app dan mail ada folder baru yang dibuatkan ya, tinggal diklik. Nah di sini ada 4 sebetulnya, ada 4 metode. Yang pertama itu adalah construct, yang kedua itu adalah envelope, yang ketiga content, yang keempat itu adalah attachment. Nah untuk construct biasanya digunakan untuk passing data ya, jadi kalau misalnya kita mau mengirimkan data dari controller ke mail label ini melalui construct ya, jadi kita kirimnya melalui construct. Nah untuk envelope itu adalah seperti halnya amplop ya, jadi kalau misalkan amplop itu kalau misalnya kita kirim surat, ada surat ini dari siapa, surat ini dikirim kemana, lalu nanti ada subjek suratnya, isinya itu bukan isinya tapi subjeknya itu ini surat tentang apa ya. Jadi sederhananya seperti itu kalau envelope ya, bagian depannya lah gitu ya. Nah untuk konten itu adalah isinya, jadi untuk sekarang itu dibungkus berbeda-beda ya. Untuk konten di sini Laravel secara default memang dia mengirimkannya dengan menggunakan view ya. Jadi yang dikirimkan itu ya dalam bentuk view sebetulnya, isinya kontennya dari view. Nah kita tinggal sederhananya tinggal bikinkan nanti dari view, isinya ya terserah kita. Memang rata-rata yang email dikirim itu kalau email promosi dan sebagainya ya biasanya memang dalam berbentuk HTML ya. Nah untuk attachment yaitu adalah attachment file yang akan dikirimkan beserta ketika pengiriman email tersebut ya. Nah yang akan kita coba di sini karena tadi alurnya kita akan mengirimkan sebuah data lecturer ya. Nanti kita akan buat di sini. Saya akan coba kirimkan sebuah data lecturer seperti ini ya. Jadi saya set public. Jadi datanya kita ambil semua saja ya. Jangan lupa di sini use app models lecturer. Lalu setelah itu di envelope-nya saya akan coba buatkan untuk, karena kan ini baru subjek ya, tapi tidak ada dari ini sebenarnya pengirimnya dari siapa ya. Kita akan buatkan dari from ada new address. Nanti secara otomatis mail label ini akan memiliki pengirimnya itu sudah pasti dari
sebenarnya bisa dibuatkan ini ya, bisa dari sini misalkan dari sistem dan sebagainya. Cuma saya buatkan secara default saja di sini. Misalkan saya dari vinsa@unsur.ac.id seperti ini. Ya. Nah, dengan menggunakan from ini, nah ini ada kelas baru ya. Makanya di sini harus ditambahkan envelope, tambahkan dengan address, climate seperti ini. Nah, lalu gini, masalah from ini sebetulnya kalau bisa kita gunakan, setiap test mail itu memiliki alamat email pengirim yang berbeda. Cuma ada satu kasus mungkin satu aplikasi ini tuh harus satu alamat email saja untuk semua aplikasi. Nah, itu kita bisa setup. Berarti di sini tidak usah di setup ya. Setupnya itu ada di mail sebetulnya. Nah, kita lihat yang di paling bawah. Di sini ada global from sebetulnya, from address ya. Jadi secara otomatis dia akan mengambilnya dari sini. Nah, di sini pun ada ya, mail from address, mail from name dari env-nya sebetulnya. Itu yang menjadi defaultnya kalau misalkan tidak di setup di mail labelnya ya. Nah, kita sudah seperti ini. Nah, kontennya nanti saya akan kirimkan melalui lecturer.sendmail saja ya. Kita akan buat yang sendmail. Ini attachment saya tidak gunakan aja. Oke, kita buat dulu untuk yang lecturernya. Sendmail.blade.php. Saya hanya akan mengirimkan lecturer full name-nya saja ya, tanpa ada isinya. Kalau misalkan mau menggunakan HTML dan sebagainya silakan. Cuma untuk sampel yang sekarang saya tidak akan menggunakan HTML, cukup menampilkan datanya saja ya. Misalkan saya akan lebih jelas lagi beserta dengan NIDN ya, NIDN seperti ini. Test mail sudah. Oke, nah sekarang yang kita lakukan lagi itu adalah tinggal menambahkan di sini ya, satu tombol untuk yang mailnya. Nanti ketika diklik dia akan menjalankan controller menjalankan kelas mail labelnya ya. Berarti harus ditambahkan yang pertama itu adalah membuat tampilannya dulu, tombolnya ya. Berarti ada di index. Saya tambahkan untuk yang MHS ini kita ganti jadi mail. Nanti studentnya saya ganti dengan send mail. Tetap ID yang dikirim ya, tetap harus ada ID yang dikirim. Selesai mail jalan, berarti di routes-nya tambahkan di sini. Tetap saya kirim bukan menggunakan get saja. Oke, cukup kayaknya. Send mail, nanti kita buat metode namanya send mail juga. Name-nya tadi adalah send mail ya. Nah, sekarang kita masuk ke controllernya. Di controller saya buat yang paling bawah. Public function send mail, yang dikirim itu adalah string ID. Nah, seperti ini. Oke, nanti yang diambil itu adalah lecturer sama dengan lecturer find ID ya. Nah, setelah ini artinya kita lihat di sini ya. Kita coba cek dulu. Nah, ini sudah ada, nanti dikirimkan, sampelnya sudah ada. Kalau kita klik ya masih kosong, tidak ada. Sebetulnya dia sudah memanggil si itu ya, si lecturer tadi ya, cuma tidak ada menampilkan output apapun ya. Nah, sekarang kita lakukan itu adalah kita lihat di sini ya. Writing my label sudah. Nah, kita tinggal configuration the view sudah. Ini untuk configuring the view-nya, attachment nanti tinggal dicek aja ya kalau misalkan mau attachment. Nah, sending. Nah, untuk membuat sending mailnya sendiri, berarti di sini yang pertama itu adalah kita panggil kelas mailnya seperti ini ya. Kelas mailnya kirimkan ke alamat mana yang kita tuju, lalu send. Send di sini adalah kelas mail label mana yang akan kita kirimkan ya. Mail ini ya ini kelas berbeda dengan yang test mail, karena test mail itu sebenarnya adalah bentuk email yang akan kita kirim.
Tapi kelas mailable itu adalah package untuk sending mailnya sendiri ya. Nah, untuk itu kita akses di sini. Berarti tadi kita tinggal tambahkan mail tuh, nanti kita kirimkan kemana? Saya akan buatkan di Vinsa Nur Pandi saja ya, @gmail.com. nanti dikirimkan ke new test mail dengan mengirimkan data lecturer yang akan dikelola oleh construct tadi di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, cuma karena di sini ada kelas baru test mail sama mail, berarti kita harus definisikan di atas. Yang pertama itu adalah use illuminate support facade mail, lalu panggil kelas mailable-nya ya, app mail, lalu test mail seperti ini. Oke, ini sudah test mail facade mail. Oke, saya ini akan di redirect saja ke redirect back ya. Jadi ketika dia akses, klik, dia akan kembali lagi ke yang awal. Jadi tidak akan blank halamannya. Oke, kita akan coba ya. Mudah-mudahan berhasil. Kita akan kirimkan yang Eduardo Rivero. Kita klik. Oke, tidak ada perubahan. Nah, di sini emailnya sudah ada. Views count ago. Kita klik. Oke, Eduardo Rivero. Di sini sudah muncul ya. Wah, ini tidak. Nah, nah ini bloknya sudah ada tadi ya. Kalau misalkan kita kirim lagi yang Mara Dominic West, kita send. Nah, ini sudah muncul. View second ago yang mana ya? Yang atas kali kayaknya. Nah, Mara Dominic ya. Nah, jadi dengan menggunakan Mailhawk tadi ya, jadi kita langsung terkirim emailnya tanpa ada jeda sebetulnya ya. Jadi kalau menggunakan Mailtrap mungkin ada jeda sedikit karena harus ada proses data yang dikirimkan ke internet dan diterima oleh layanan dari Mailhawk-nya sendiri ya. Karena ini masih bersifat development, jadi waktunya sepersekian detik ya langsung nyampe ya. Oke, sekarang yang akan kita lakukan itu adalah bagaimana kalau misalkan saya pengen mengirimkan test mail tadi, test mail ini ya, mailable ini ke banyak email ya, ke banyak email dengan misalkan 5 email yang dikirimkan ya. Yang pertama kita bisa gunakan caranya seperti ini, penerima dalam bentuk array. Jadi emailnya di dalam sebuah bentuk array, penerima 1 misalkan @mail.com seperti ini. Kita akan buat 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, dan 5. Nah, tuh ini kita ganti dengan penerima seperti ini ya. Jadi kita kirimkan satu mailable langsung dikirimkan ke istilahnya lebih ke broadcast ke semua penerima yang ada di sini ya. Kita akan coba, kita lihat inbox-nya ya, kita kirimkan. Nah, di sini lihat coba perhatikan di sini. Jadi satu email langsung penerimanya langsung di broadcast seperti ini ya. Jadi penerima 1, penerima 2, 3, 4, dan 5 ya. Kalau misalkan langsung dikirimkan menggunakan banyak penerima seperti ini ya. Lalu bagaimana kalau misalkan saya tidak mau broadcast walaupun isi emailnya sama, tapi saya pengen setiap penerima itu menerima email masing-masing, tidak di broadcast seperti ini ya. Artinya kita bisa melakukan pengulangan ya. Jadi yang kita lakukan pengulangan itu adalah pengiriman mailable ini. Jadi setiap yang dikirimkan jadi satu-satu ya. Nah, kita bisa menggunakan for each penerima saya buat di sini pen ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini tinggal kita lakukan pengulangan ya. Di sini kita ganti jadi pen. Artinya nanti setiap nama ya dikirim satu persatu. Kalau tadi kirimkan satu email, tuhnya langsung broadcast ya. Kalau ini tidak, jadi satu persatu penerimanya. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Kalau tadi kan langsung seperti ini ya. Nah, kalau misalkan tadi menggunakan for each, nah akan langsung muncul 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi emailnya masing-masing
untuk satu nama penerima ya. Jadi ini berbeda dengan yang cara tadi. Kalau langsung penerimanya dimasukkan ya berarti nanti sifatnya jadi broadcast. Tapi kalau misalkan kita pengen satu persatu ya silakan aja, berarti kita lakukan for each ya. Nah, perlu diperhatikan juga, mungkin kalau misalkan kita lakukan broadcast tadi itu waktu delaynya akan sedikit kalau di production. Nah, kalau misalkan menggunakan for each ini satu persatu, itu delaynya akan makin panjang ya. Anggap saja satu email kita kirim misalkan 3 atau 5 detik misalkan ya. Nah, kalau misalkan ada 100 yang kita kirimkan, berarti kan ada sekitar 300 detik. 300 detik apakah cukup bisa handle browser untuk sampai waiting too long responnya itu nyampe atau tidak ya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Biasanya kalau misalkan mengirimkan email itu kita bisa menggunakan yang namanya jobs atau queue atau antrian ya, atau tes ya. Jadi pekerjaan pengiriman email itu kita kirimkan ke jobs, nanti dijalankan di background ya. Jadi ketika kita klik ya itu langsung akan memproses sebetulnya di aplikasi, dia akan langsung kembali lagi tanpa terlihat sebetulnya pengiriman email tersebut itu tidak dilakukan di halaman depan atau di sisi klien, tapi di sisi server sebetulnya. Jadi nggak akan kelihatan oleh klien. Jadi waktu responnya akan lebih cepat karena tidak terlihat sebetulnya sama klien. Nah, kalau seperti ini masih tetap terlihat sebetulnya prosesnya, makanya suka ada delay kalau terlalu banyak email yang dikirim ya. Nah, kalau misalkan seperti ini sih nggak jadi masalah, mau kirim berapa banyak pun ini tetap akan terkirim. Delaynya ya seperti kita ya tidak terlihat ada delay sepertinya. Kalau misalnya kita klik ya, oke, saya hapus dulu di sini. Gitu misalnya. Kalau misalnya kita klik, nah ini langsung muncul. Ya, ini langsung 15 email dikirim karena ini masih bersifat lokal atau development. Cuma kalau misalkan harus dikirim ke layanan email yang sesungguhnya dengan 15 saja itu waktunya mungkin bisa 1 menit dan 2 menitan, lumayan lah waktunya ya kalau di production, tergantung dari layanan email yang seperti apa ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga sebetulnya. Biasanya sih memang untuk yang handle waktu lama seperti ini yang mending disimpan di masukkan ke job saja biar di background di prosesnya ya. Nanti kita bahas lebih detail untuk yang queue tadi, untuk yang ya jobs ya, antrian ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai pengiriman email melalui Laravel. Kenapa pengiriman email harus dijelaskan? Karena nanti ke depannya kita akan coba membahas mengenai notifikasi. Jadi notifikasi kita akan lakukan ada 2 cara. Yang pertama pengiriman ke email, yang kedua itu adalah pengiriman melalui database yang nanti ditampilkan ke dalam aplikasi ya. Nah, itulah jadi kunci utamanya sebetulnya, bagaimana cara ngirimin emailnya dulu ya, baru nanti ke tahapan notifikasinya ya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai email ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.